Hai guys, welcome back. Nah, di video kali ini Ibu Emput mau sharing tentang bagaimana rasanya pemasangan KB spiral ataupun bisa disebut dengan IUD. Gimana ceritanya? Langsung aja simak videonya, jangan di skip dan tonton sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Check this out. Oke, singkat cerita Mams, gimana sih rasanya pasang KB spiral atau disebut juga KB IUD ya. Banyak yang bertanya-tanya, banyak yang masih takut, gimana rasanya? Kalau aku pribadi, pertama memang takut. Aku coba untuk browsing gimana sih rasanya pemasangan KB IUD ini. Karena sebelumnya aku anak pertama itu aku sempet KB suntik per 3 bulan, tapi ternyata hormon aku berantakan, jadi aku putuskan untuk stop dan akhirnya kebobolan. Pas usia Arsa 1,5 tahun, 1 tahun 8 bulan itu aku hamil lagi, dan alhamdulillahnya aku masih lanjut ASI sampai dia 2 tahun, karena sayangnya 4 bulan lagi gitu, tanggung gitu loh. Dan alhamdulillahnya nggak ada apa-apa juga. Nah, setelah melahirkan anak kedua, aku bertekad untuk gue harus pasang KB nih gitu kan. Terus akhirnya aku memberanikan diri untuk KB spiral atau enggak KB IUD itu tuh. Nah, banyak yang bilang di luaran sana itu banyak yang masih kebobolan juga pakai KB IUD gitu kan. Aku sempat takut juga, sempat maju mundur untuk pasang. Cuman setelah aku konsultasi sama dokter kesayangan aku, Dokter Yolanda, dia bilang kalau semuanya aman, tidak pasang KB IUD itu tidak sakit sama sekali. Kalau misalkan sakit itu berarti ada yang salah dengan pemasangannya kayak gitu. Nah, dari situ aku jadi naik 100% tuh ya keyakinan untuk pasang KB IUD, karena memang rencana aku hanya 2 anak aja, ikutin program pemerintah. Dan aku itu pasang KB IUD itu 40 hari setelah melahirkan. Jadi setelah nifas selesai, aku langsung pasang IUD di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok sama dokter objin kesayangan aku, Dokter Yolanda. Itu dokternya the best banget. Kalau misalkan kalian di Depok ataupun di mana, bisa langsung ke Dokter Yolanda aja. Aku aja bela-belain dari Bogor ke Depok karena memang udah cocok dari anak pertama. Nah, setelah itu aku memang sekalian kontrol pasca kelahiran juga, kontrol jahitan. Nah, aku langsung pasang IUD tuh, pasang KB spiral. Rasanya gimana? Gak berasa sama sekali loh. Beneran deh. Jadi itu pas pasang KB IUD, si mulut vagina itu dibuka itu menggunakan apa sih, kayak alat dongkrak kali ya, soalnya aku ngerasa kayak ada yang diputer gitu, jadi membuka jalan buat dokternya masukin si KB IUD-nya ini. Nah, kebetulan aku pakai KB IUD yang ini, yang tipe T yang non hormonal ya, non hormonal, jadi non hormon pokoknya deh. Jadi itu sama sekali tidak merusak siklus menstruasi aku, dan alhamdulillah sampai sekarang mens aku lancar-lancar aja, sebulan sekali. Tapi memang beda rasanya. Bedanya itu apa sih? Jadi kalau kita mau mens itu biasanya kan kita sakit perut ya. Kalau ini sakit perutnya agak lebih agak lebih nyeri karena memang ada si alat IUD-nya itu kali ya. Kalau aku sih berpikirnya kayak gitu, tapi so far nggak ada masalah selama pemasangan itu. Jadi aku beranikan diri untuk pasang si alat IUD ini, nggak nyampe 15 menit loh. Jadi aku sambil ngobrol aja sama dokternya, diajak ngobrol, gimana nih gini. Percaya deh, lebih sakit rasanya melahirkan daripada pasang KB IUD. Bener-bener nggak berasa gitu loh. Jadi setelah selesai pasang nih, yang nggak nyampe 10 menit itu udah langsung bisa jalan normal aja, kayak nggak ada yang mengganjel atau apa gitu. Jadi bener-bener ya udah kayak jalan biasa aja gitu. Setelah pasang itu
dokternya ngasih obat untuk pereda anti nyeri, karena setelah pasang IUD memang efek sampingnya itu perut kita itu akan ngerasa lebih sakit seperti mau menstruasi. Ternyata memang benar, setelah aku pasang IUD itu perut aku agak kram-kram kayak mau mens gitu. Tapi nggak apa-apa, dikasih obat anti nyerinya itu diminum. Kalau misalkan setelah pemasangan si IUD itu tidak boleh berhubungan badan selama 2 minggu ya, tidak boleh berhubungan badan selama 2 minggu sama suami kita. Jadi setelah 2 minggu itu baru tuh boleh. Nah, jika kita berhubungan badan sama suami nih setelah lebih dari 2 minggu ini, kalau misalkan tidak ada keluhan, kalau nggak ada keluhan sih aman-aman aja gitu ya, nggak perlu cek kontrol lagi. Tapi kalau misalkan memang ada keluhan sakit atau bagaimana, atau ada pendarahan atau seperti apa, kalian wajib kontrol gitu. Jadi intinya mams, pasang IUD itu sama sekali nggak sakit ya, asal dilakukan oleh tenaga yang profesional. Jadi aku saranin bener-bener kalau kalian memang mau pasang KB, spiral, IUD atau implan atau apapun itu, please ke tenaga ahlinya ya, ke yang profesional deh. Di sini itu dokter ya, dokter obgyn gitu loh. Jadi bener-bener semuanya aman, steril gitu ya. Memang harganya itu agak cukup mahal kalau misalkan untuk si IUD ini. Jadi aku tuh waktu itu pemasangan si IUD sama dokter sama obat itu habis hampir 2 jutaan. Tapi nggak apa-apa, itu kan cuman 5-10 tahun ya, itu kan KB untuk jangka panjang gitu loh. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini karena COVID, jadi aku nggak kontrol, tapi aku bener-bener nggak ada keluhan. Jadi aku chat by WA aja sama dokternya. Kalau memang nggak ada keluhan nggak perlu kontrol gitu. Tapi nanti aku penasaran sih, niatnya memang aku mau nextnya mau ketemu obgynnya untuk pap smear nih. Nanti aku share lagi ya gimana gitu loh si pap smear ini. Jadi itu aja sih sharing dari aku mengenai KB IUD. Jadi jangan takut, dan memang tidak berasa sakit, tidak berasa apa-apa daripada sakitnya melahirkan. Karena memang nggak sakit, beneran nggak sakit, aku serius di sini, beneran nggak sakit. Jadi kalau kalian yang masih ragu, jangan ragu, langsung datang ke tenaga ahlinya, ke tenaga profesionalnya. Di sini itu dokter. Jangan coba sekali-kali ke tempat yang tidak steril, tidak bertanggung jawab ya. Cukup sekian. Thank you for watching.